Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan diskusi menarik antara polemikus Islam dengan apologet Kristen Indonesia. Mari kita dengar bagaimana diskusi mereka, sehingga diskusi ini mencerdaskan kita, memberikan kita pemahaman tentang kebenaran Alkitab. Mari kita dengar bagaimana debat mereka. Semoga video ini memberkati kita dan mencerdaskan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Hakikat itu. Soalnya dari tadi saya takutnya Anda ngomong hakikat tapi Anda nggak paham ini definisi hakikat ini. Betul. Coba ditanya hakikat itu definisi yang kamu pahami apa? Hakikat. Justru orang Islam dan Yahudi nggak paham arti hakikat itu. Loh ya, definisi hakikat Iya, itu Mak. apa coba? Dulu Definisi hakikat itu. makna hakikat itu apa? Soalnya saya takutnya dia ngomong dari tadi ngomong tentang hakikat. Khawatir saya dia nggak ngerti secara definisi. Orang apa nyasar itu, ngasih apa. petunjuk jalan gimana? Iya gitu loh. Gini, Apa hakikat hakikat? Coba manusia, definisikan apa itu hakikat. hakikat di dalam diri Pak Ben aja Pak Ben nggak tahu apa. Enggak, saya tanya definisi dulu. Hakikat itu definisinya apa? Hakikat manusia di dalam diri manusia Saya tanya definisi dari diksi hakikat nih loh, diksi ini hakikat itu definisinya apa coba? apalagi mau bahas hakikat Tuhan gitu loh. Nggak akan nyampe kalau nggak paham. Bentar, hakikat Nabiri. sendiri. Justru kita ini masih bingung dengan kamu. Dari tadi kamu ngomong hakikat, bahkan kamu ngomong Judaism dan Islam nggak paham apa itu hakikat. Artinya kamu paham tentang definisi hakikat. Makanya saya tanya, apa definisi hakikat? Silakan definisikan. Nah, menurut Pak Ben hakikat itu seperti apa? Loh, saya tanya kamu, jangan kau tanya saya gitu loh. Dari tadi ngomong tentang hakikat, dia nggak paham definisi kata yang dia bicarakan gitu loh, kan fatal ini gitu loh, ngeri. Jadi Kalau sama Pak dengan Ben orang bertanya, misalnya ya, orang bicara tentang becak, tapi dia sendiri nggak tahu definisi becak itu apa gitu loh. Tapi dia sudah ngomong banyak Gantian aja tentang deh. becak Coba gitu loh. Bang Kan Nafiri, lucu saya yang akhirnya. jelasin ya. Saya jelasin ya. Pak Henok nih Kristen, Oke. Muslim, atau apa? Katolik. Saya Kristen, Pak Oh, iya. Nafiri. Ya, saya Kristen. Ya, Halo, sebentar ya. Shalom, Saya selamat minta. Pasca. Shalom, shalom. Belum, Pasca itu menurut yang benarnya tanggal 14 Nisan. Benar kok Billy. Itu kan paskanya Bang Billy. Pasca kita Itu kan berbeda. pasca Benar kok Kalau Billy. paskanya Bang Billy kan di mana hari pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kalau kita perbudakan akan dosa, yaitu Bang Billy adalah. Oke, saya jelasin dulu ya. Nih, jadi kalau misalkan kalau Tritunggal saya boleh jabarkan seperti ini. Kalau ini saya pakai diksinya Bang Nafiri ya. Nih. Jadi di dalam ini contoh ya Bang Billy, saya pinjam namanya sebentar. Nah, ini manusia, gambaran saya aja, mohon maaf. Jadi di dalam manusia Billy ini memiliki yang namanya tubuh, roh dan jiwa. Ini diksi yang saya pakai yang Bang Nafiri tadi pakai. Jadi dalam manusia Billy yang satu ini, yang esa ini, di dalam dirinya ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Nah, tubuh ini yang dipakai Billy, yang kita dapat lihat, yang kita bisa rasakan, yang kita bisa dengar. Roh ini yang menghidupkan, jiwa ini yang memberi pengetahuan, hikmat dan lain-lainnya, pikiran. Nah, apakah di dalam Billy ini ada tiga hipostasis ini? Apakah Billy dapat dikatakan sebagai tiga Billy? Kan tidak. Saya hanya mengenal satu Billy. Ya, yang di dalam dirinya ada tubuh, roh dan juga jiwanya. Kalau Billy hidup, ya kan ada tubuhnya, rohnya ada nih. Tanpa jiwa apa yang terjadi? Minta maaf. Bisa dibilang sebagai ODGJ atau tanpa pikiran. Ya, sekarang kalau misalkan Bang Billy punya tubuh, punya jiwa, tapi nggak punya roh, ya sama kayak mayat. Minta maaf. Definisinya Ya, karena dia nggak punya. Sebentar, kamu diam dulu lah. Saya mau jawab. Kamu bisa ngargain orang nggak sih? Enggak, kamu bisa ngargain orang nggak sih? itu Aduh, sama Bang Billy gimana nih Bang? Saya baru mau jelasin loh Bang. definisi yang Ya, minta maaf ya Umar ya. Saya dulu ya. Saya minta waktunya bentar aja. Kamu ngomong terus. Ya. Ya, jadi dalam Allah yang Tritunggal itu, di dalam Allah yang Tritunggal, atau kalau dalam bahasa
Ibraninya atau sesembahan itu sebutannya sebagai Elohim. Kalau kita mengenalnya sebagai kata Allah, di dalam dirinya itu ada yang namanya firman atau hikmat, dan juga di dalam dirinya ada roh, karena Allah itu adalah roh. Nah, seperti itu sih. Kalau saya sih gampangnya seperti itu. Berarti Nah, sekarang enak. Itu Allah yang benar, Allah yang sembah oleh bangsa Israel ya. yang disembah oleh bangsa Israel itu adalah Allah yang benar, karena Allahnya Israel benar. itu Allah yang Allah gitu. yang dari negeri Mekah gimana? Tadi udah dijawab itu bro, sama Sebentar, rahasia singa. sebentar Bang, benar-benar sebentar. Peter Yasin ada yang jawab. Begini, Kalau sebentar ya. PKI, sebentar. Kalau PKI sebentar dulu, Bang, suka dulu. enggak, lu sebentar. Lu Bang Ulul, mengiyakan sebentar. ketika Enggak, ini waktunya saya orang menjelaskan sebentar, Bang menghujat. Ulul. Enggak, lu udah banyak tapi nggak ada poinnya. bentar dulu. Makanya gue Bentar dulu, menangkal. sebentar. Aduh, Kalau gimana sih, PKI, Alah, ya tapi kalau ini. PKI itu senangnya cuma baca gimana? separuh ayat. Ya, Tuhan negeri Mekah itu separuh ayat. Sebentar aja. Harusnya dibaca penuh. Belum ada 2 menit. Sekarang Belum ada ya, 2 menit. bangsa Yahudi kenal nggak sama Yesus? Diam dulu lah. Kenal nggak sama Roh Kudus? Bisa diam nggak? Iya. Ditanya Jadi langsung aja kalau sama mau Billy, tanya, tanya Yahudi. Nggak bisa tertib sih. Boro-boro sebagai Mesias, Bisa tertib sih. boro-boro sebagai Tuhan, sebagai Mesias saja kagak. Ya, Sabar dulu. Ya, biarin dulu. itu sabar. Oten dulu, giliran Oten. Sabar dulu lah. Sabar. Ayo, diam dulu sebentar, ngomong terus dong. Ya, saya menjelaskan simpel aja kok. Iya iyain aja, begitu Islam Kesimpulannya tadi. lu iyain, gua gamparin lu. Aduh, diam dulu lah. Kamu bisa diam gak sih? Diam dulu lah. Ngomong terus. Nanti saya tanya kamu balik nih habis ini. Ya, di dalam Selesaikan manusia itu. Billy. Iya, sebentar. Tuhan Di itu dalam manusia diri bukan manusia. Tuhan. Tuhan Ngomong bukan mulu. roh. Tuhan bukan tubuh. Percuma lu ngomong Ngomong panjang. dulu, sebentar dulu Doktrin lah. Ini saya doang belum lu. menjelaskan ini. Emang lu kira Tuhan itu manusia? Tuhan punya roh. Iya, nanti Tuhan saya punya jelasin. Yesus tubuh. memang manusia. Saya nggak Punya menyangka Tuhan Yesus punya manusia. jiwa. Yesus Gimana lu katanya sama-samain dan dengan juga manusia? apakah benar ngomong Tuhan dulu. itu punya roh? Nanti kita tanya. Sebentar, ngomong dulu. Sebentar, saya ngomong dulu. Ya, ya dalam Yohanes 4 ayat 24, Yesus bilang Allah itu roh, bukan zat. Ya, Saya kunci ya. roh, Allah itu roh. adalah Saya kunci ya. Allah. Karena apa yang berasal dari Allah adalah Allah. Bukan dari manusia lah. Orang dari Allah ya udah pasti Allah. Nih, di dalam diri ya Billy, ya ada tubuh, roh dan juga jiwa. Nah, apakah ada 3 hipostasi sini dapat dikatakan sebagai Billy, ada 3 Billy, ya kan? Billy 1, Billy 2, Billy 3 enggak? Saya mengenal 1 Billy, yaitu Billy ini yang di dalam dirinya ada tubuh, roh dan juga jiwa. Nah, sekarang kamu tadi saya sudah jelasin, kamu potong-potong mulu. Ya kan? Terus kamu juga mendukung bahwa Tuhan kami dan Tuhan Yahudi sama. Nah, tapi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 65, ya, Tuhanmu malah mengutuk orang Yahudi nih jadi kera. Gimana nih? Ya? Kamu jawab. Kamu jawab. Siapapun yang orang yang terkutuk. Nah, sekarang Tuhanmu mengutuk orang-orang Israel. Jawab. Nggak usah tantrum. Jawab. Nggak usah tantrum, woi. Nggak usah Orang-orang yang tantrum. pilih nih jadi kera. Nggak usah tantrum. Nggak usah kejar. Yahudi boro-boro mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yahudi boro-boro mengakui Yesus sebagai Tuhan. Gimana nih? Sebagai Mesias saja Kata kagak. Tuhannya Abraham bilang siapapun yang mengutuk engkau, maka dia akan kukutuk. Tetapi siapa yang memberkati engkau, aku akan memberkatinya. Nggak usah tantrum. Jawab. Yahudi boro-boro mengakui Yesus sebagai Tuhan. Sebagai Mesias saja kagak. Jangan tantrum, jangan main sama Tuhan kami sama. Kalau menyan Yahudi. Dari Yahudi kok. Simon Anda boleh Petrus izin pun jawab? dari Yahudi, mereka mengakui kok. Makan Tuhan Israel ya kan? Katanya Tuhannya sama. 3.000 sampai Nah, 5.000 tapi Tuhan Paulus mengutuk orang Yahudi sebagai jamaah iblis. Bentar, yang lain diam mulutnya. Saya mau jawab. Yang lain diam mulutnya.
Oke, saya jawab ya. Jadi ayat itu berbicara tentang Umar, diam mulutnya Umar. Kalau ada orang jawab, diam mulutnya. Jadi ayat itu berbicara tentang, menceritakan tentang orang-orang yang melanggar hari Sabat. Jadi orang-orang yang melanggar hari Sabat saat itu, ketika hari Sabat di mana dia yang harusnya mereka itu duduk manis di rumah atau tempat ibadah untuk beribadah, tapi justru mereka kelayapan. Ada yang cari ikan, ada yang jalan-jalan. Nah, akhirnya Tuhan marah, murka. Akhirnya mereka mengutuk. Jadi mengutuk itu bukan mereka jadi kera beneran, enggak. Itu alegori. Jelasinnya pakai ayat. Saya pakai ayat Iya, tadi. itu tadi Pakai ayat yang minimal bawa 2. kan itu kan. Ulang 19 ayat 15, 2 3 saksi perkara dianggap sah. 2 ayat kesaksian dianggap sah. Pakai ayat silakan. Berani. ayat. Soalnya di situ Pakai ada ayat. tafsiran Pakai juga. ayat. Dia Jadi kera. Enggak pakai ayat. Enggak, jangan tiap hari bahas Bible, bahas Torah, bahas Leviim, bahas Ketubim, tapi ditanya Al-Quran nggak bisa Aduh, jawab. ini terhitung kenapa sih? Pakai ayat. Goblok. Diam. Ben Abraham, monitor. Ya, kita fokus kepada komposisi Tritunggal karena judulnya adalah komposisi Tritunggal. Oke, ya sudah. Kita fokus ke sama situ. komposisi Tritunggal. Oke, Ini kata judul Tritunggal kita tadi adalah dulu, Bil. Ini ada yang saya komposisi highlight nih. Tritunggal. Nggak usah dikasih nafas, nggak usah dikasih Jawab dulu itu, jawab. Kan kamu bilang Tuhannya sama, ya kan? Ya kan kamu mengiyakan tadi kan. Bang Billy hanya, Bang Billy nggak menjawab. Tenang. Ya, kita sudahi dulu. Jadi Jawaban daripada nabinya. Jelas itu. Ya, terus kamu setuju kan? Sekarang Itu saya tanya. konsep bapak-bapak gereja udah jelas. Itu nggak ada. Tuhanmu Dari Konfusius. Komposisi Tritunggal, Ben. Ya, oke, kita fokus sama komposisi Tritunggal. Jadi menurut Tritunggal tadi dijelaskan bahwasanya Tuhan itu ada 3. Ada 3 nih. Jadi trikotomi Tuhan itu dipecah jadi 3. Mereka mengasumsikan bahwa Tuhan itu seperti tubuh, jiwa dan roh. Jadi Tuhan ini dicacah nih seperti amuba. Jadi 3, ada jiwa, tubuh dan roh. Di mana ketiganya ini adalah berbeda. Iya, Bang Enok tadi gambar-gambarannya gimana Bang Enok? Coba dibuka lagi gambar-gambarannya Coba biar Enok, kita dibuka lagi gambar. Enggak pakai ayat kan tadi mau menjelaskan ya kan Ben Abraham pakai ayat dong. Di mana 3 Tuhan itu? Saya nggak kenal 3 Tuhan. Saya nggak kenal 3 Tuhan. Itu di mana aja? Ayatnya di mana? Coba gambar kau tadi mana? Gambar kau tadi gimana? Yang trikotomi tadi di mana? Ya, itu kan saya hanya meneruskan oleh Bang Nafiri tadi. Bang Nafiri pakai rumus trikotomi. Jadi saya menjelaskan gimana apa yang dia narasikan tadi. Gambar trikotomi kau tadi mana? Coba buka ya, habis ini kamu jawab pertanyaan saya ya. 2 arah dong. Gampang, kita mau 2 arah enggak? Saya tanya mau 2 arah enggak? Mau 2 arah mau enggak? Mau 2 arah enggak? Oleh Billy. Mau 2 arah atau enggak? Kamu kebiasaan Abraham. Anda enggak usah sering lihat kamu diskusi. Anda kalau debat dengan saya. Kamu itu kalau dikejar Al-Qur'an banyak alasannya, lari-lari lompat-lompat kayak monyet. Anaknya juga bingung. Enggak, kamu mau 2 arah atau enggak? Jawabannya saya itu cuma iya atau enggak. Anda bisa nggak sesuai dengan tema yang saya tanya? Kamu mau 2 arah apa enggak? Itu pertanyaan saya. Iya atau enggak? Bisa Jawab aja gitu. Kalau sesuai enggak arah ya dengan udah. tema yang diangkat oleh host. Iya. Saya tanya sekarang mau 2 arah atau enggak? Nggak ada Tritunggal di Quran. Nggak laku Tritunggal di Quran. Enggak, kamu mau diskusinya mau 2 arah enggak? Mau 2 arah enggak diskusinya? Loh. Kita mau 2 arah atau enggak? Jawabannya itu simpel. Iya atau enggak? Bahas sesuai apa? Iya, pertanyaan saya ya. Ini kalau kamu enggak gila ya. Ini kalau kamu nggak gila, kalau orang nggak gila tuh ditanya iya atau enggak tuh jawabannya iya atau enggak. Cuma ada 2 kan, nggak ada yang lain. Jawabannya sesuai dengan tema yang diangkat oleh. Kamu mau 2 arah diskusinya atau enggak nih ya? Jangan tanya nih. Kamu mau 2 arah nggak diskusinya? Kenapa enggak mau diskusi 2 arah atau enggak nih? Saya tanya dulu. Loh, kenapa takut? Iya, sesuai. Enggak. Kamu yang takut. Kamu bisa memframing orang. Kamu yang takut. Tunggal ya. Sekarang saya tanya, kamu mau diskusi 2 arah enggak? Iya, 2 arah sesuai dengan tema yang diangkat host. Tentang 2 arah. Setelah kamu bertanya, saya bertanya ya. Sudah. Iya, temanya tentang skema ya. Loh. Enggak, pertanyaan saya ini. Saya penasaran. Pertanyaan saya nggak dijawab gitu loh. Iya. Saya mau diskusi 2 arah sesuai dengan tema. Nah, jadi abang hari ini abang saya kasih nih biar abang belajar juga bang agama abang. Jadi jangan tiap hari bahas Bible-nya orang bang. Jadi
sekali-kali jawab akurat gitu, Bang. lagi kok Enggak, jadi kita jangan lagi bahas jadi jangan tema tentang jadi jangan kayak tema gini, Bang. apa Jangan jadi komposisi jadi manusia itu Tritunggal jangan dari tadi. cuma mau tahu Gue isi celana. moderatorin. Kenapa Itu dua takut? arah, tapi jangan keluar dari tema. Iya, Silakan Bang. komposisi Itu kan ada kok di iya. Al-Quran. Enggak, pertanyaan Kalian saya mah cuma simpel, pelajari Bang. gitu. Dijelaskan, Jangan enggak keluar dari dijelasin tema. juga. Komposisi Tritunggal. Ayo kita mulai. Tadi kan Anda Bang Henok tadi membuat gambaran-gambaran yang Billy itu ada tubuh, jiwa dan roh, disejajarkan dengan Tuhan yang mempunyai 3 unsur. Nah, bagaimana itu Bang Henok itu menjabarkan ketuhanan yang 3 itu menjadi 1? Oke. Coba saya Jadi saya ngomong dulu sebentar Pak Salomo sebentar ya. Oke, ini saya diskusinya sama siapa nih? 2 arahnya sama siapa? Jadi nggak ada ini Unggul masuk datang-datang recokin kayak preman lu. Ya udah. Roman gue Fokus gambar. ke Bang ya. Fokus ke Tritunggal ya Bang. Fokus ke Iya. Tritunggal ya. Enggak, gini. Kita sebelum kita Tentang mulai sejarah diskusi, kita Tritunggal mulai sekarang Timer dulu aja. ya kan. Ya Pakai kita mulai timer. sekarang dulu, Tritunggal kita ya. 2 arah Jadi kita kan. tahu bahwasanya Komposisinya adalah ajaran bijak Bapak Gereja Tritunggal. ya. Dua Tritunggal arah adalah jangan ajaran keluar bijak Bapak dari Gereja. tema. Iya, tahu. Saya juga nggak bodoh, nggak gila. Nggak tahu ya, Pertanyaan berarti saya gini, ajaran kita bijak Bapak sepakat dulu. Gereja Tritunggal. Ya, kita sepakat dulu 2 arah kan sudah kan? Ya kan 2 arah. Berarti setelah Anda bertanya, saya akan bertanya juga, betul? Sudah. Kita 2 arah kan? Satu tema, dua arah satu tema, jangan melenceng. Iya, kenapa sih ketakutan? Kalian kan tahu. Ajaran bijak Bapak Oke, Gereja. satu Bijak temanya tuh Bapak ya, Gereja komposisi Tritunggal. Ajaran Tritunggal. bijak. Ini ngomongnya satu-satu lah. Unggul ngomong, Ben Abraham ngomong. Unggul, kamu nggak bisa kalau sendirian ya, harus ditemanin gitu ya. Udah, jangan kemana-mana Enok. Fokus sejarah Lu Tritunggal. nggak Fokus bisa Tritunggal. dengar orang ngomong. Saya nggak akan dua kalau pertanyaan saya belum dijawab. Saya mau Lu diskusi sama sama siapa Ben dulu nih? Abraham, temanya itu komposisi Tritunggal, jangan keluar dari Udah, tema. udah kamu diam silakan. dulu. Saya mau Oke, diskusi oke. sama kamu atau sama Abraham? Dari tadi udah diam, lo aja nggak jalan-jalan. Saya diskusinya sama kamu atau sama Aduh, Abraham? Oke, gini aja saya. mulai dulu aja Jangan tentang manikir. Tritunggal ya. Nanti ada Oke, teman-teman antara di sini dia yang dengan bisa manikir, nambahkan ya. Jadi kalau kita bicara Tritunggal itu awal sejarahnya itu adalah triados. Triados itu artinya 3 dewa. Sekarang pertanyaan saya, Nah, pertanyaan benar, saya, kalau disuruh mulai nggak saya mau, gua diskusinya mulai sama lu. siapa? Sama Saya Manikil, diskusinya Manikil. sama Mulai lu siapa? lah. Gimana? Diam Udah. kau, diam. Pertanyaan saya diskusinya sama siapa? Udah lu diam Saya aja diskusi dulu, sama siapa? diam aja. Biar gua mulai dulu. Nanti teman-teman yang Ah, mau enggak, menanggapi, pertanyaannya saya lawan siapa? One on mau one gitu. balik. Jadi ketika kamu bertanya Kenapa saya sih Bible, jadi saya tanya hitung ini. Kenapa Anda kejang? Jangan kencang-kencang nanti Diam, ke diam. Saya lagi narasi, kau diam. Saya enggak, lagi pertanyaan bernarasi. saya diskusi sama siapa dulu nih? Pertanyaan saya nggak dijawab loh. Udah lu Saya nggak puas banget ini. Udah. Lu berdiskusi sama orang yang tentang Tritunggal. Clear. Oke, deal. Ya, udah gitu. Diam, ini terusin narasinya. Kenapa? Gue nggak Jadi kenal awal lu mulanya adalah siapa? triados. Triados itu artinya 3 dewa, 3 dios, bahasa Latin 3 dewa. Jadi emang 3. Tuhannya Tritunggal itu emang 3 guys. Bahkan ketika Tertullianus dia memformulasikan tentang Trinitas atau Trinity, itu emang 3. Bukan 3 tapi 1. Enggak, memang ada 3. Trinitas itu dari kata trinus, 3 serangkai. Jadi emang ada 3 Tuhannya itu, Bapa, Anak, dan Holy Spirit. Memang ada 3 gitu Tuhannya itu. Nah, bahkan ketika Athanasius juga memformulasikan ulang konsep Tritunggal ini, mereka Tuhannya juga 3 gitu loh. Nah, jadi kapan 3 tapi 1 ini muncul? Secara pasti memang tidak ada yang tahu gitu loh. Tapi yang pasti ini kalau hipotesa saya nih, nanti boleh teman-teman koreksi atau mungkin tambahin ya. Hipotesa saya nih, konsep 3 tapi 1 ini baru muncul ketika Johannine Koma ini dimasukkan ke dalam Textus Receptus, artinya sekitar antara abad 15-16. Karena pada sebelumnya itu bukan 3 tapi 1, memang ada 3 Tuhan gitu loh.
Itu dulu aja. Mungkin ada yang lain yang mau nambahin? Oke, coba aku Silakan. bantu tambahkan lagi. Coba Bang Billy bantu aja coba jelasin ke kita tentang Tritunggal itu kalau menurut kita ada tuh di Perjanjian Lama juga di Kejadian 3 ayat 22. Coba Bang Billy mungkin bantu jelasin ke kita itu maksudnya seperti apa? Tritunggal nggak ada hubungannya dengan Tritunggal nggak ada hubungannya dengan ajaran Tuhan. Nah, Oke, oke. nggak ada yang Coba aku Maksud bantu dia tuh, bacain ya. maksud dia paham gini, itu. maksud Pak Salomo tuh dielaborasi, maksudnya dalam pandangan Ya, Yahudi seperti apa? pandangan bunyi Yahudi ayat itu gimana? gitu. Nggak Soalnya ada di sini pandangan, kan ya, dikatakan nggak ada gini, pandangan Yahudi. berfirmanlah Jadi, Tuhan Allah konsep sesungguhnya Tritunggal manusia nggak ada. itu. Ya, tapi di sini dikatakan Kejadian 3 ayat 22 di sini dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan Allah sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, itu gimana coba? Salah satu di antara kita tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke, audiensinya siapa di situ? Itu adalah malaikat yang bernama malaikat bukan serafim, satu lagi apa sih? Apa Malikil? Malaikat apa itu Malikil? Lupa Oke. kita ada penama. Oke, jika memang itu malaikat, pertanyaannya apakah memang manusia ini memang hanya ada satu malaikat aja yang tahu tentang baik dan buruk, sedangkan yang duanya tuh nggak tahu, gitu. Karena itu kan dikatakan salah satunya, gitu. Enggak, itu dia berbicara dengan malaikat apa sih itu yang menjaga pintu Eden itu pakai kerup. Nah, jadi Tapi dia di sini berbicara dengan coba kita baca baik-baik dulu ya. Berfirmanlah Di Tuhan situ bukan sesungguhnya tentang manusia tahu, bro. itu. Salomo. Di situ bukan tentang tahu. Ra itu sesuatu yang disebut ra itu kan adjektif, itu karakter, artinya sudah berdosa. Nah, kalau itu kau asumsikan sebagai Tritunggal, siapa yang berdosa? Dia dari ketiga itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, siapa yang berdosa? Bang, Gini ya. di Sebentar. sini Saya kasih. coba baca dulu baik-baik. Saya Berfirmanlah sudah Tuhan baca. Allah. Di sini Coba bacain berfirmanlah original Tuhan teksnya Allah dong. loh. Ini pengen Berfirmanlah Tuhan Allah, seperti apa? sesungguhnya Gini. manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Salah satu dari kita yang berfirman Tuhan Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka Ya. sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Iya. Yang berfirman Tuhan Allah, yang kita nih siapa? Berfirman Tuhan Allah, Iya. kita nih siapa? Yang sudah Oke. pasti merujuknya ke firman Tuhan Allah juga. Kita itu kan kita berbicara apa kal? Kita dengan kami sama nggak? Kita itu berbicara universal, kami itu berbicara Iya, spesifik. tapi di sini menggunakan kata Astagfirullah. salah satu Minta baru ampun dah. kita. Kamu mau bertanya, mau dijawab nggak? Iya, maksudnya saya paham sih maksudnya abang, tapi contohnya Dan gini, lanjutlah yang aku lain. abang sama bang Billy nih, aku abang sama bang Billy, aku bilang ternyata salah satu dari kita tuh dia ternyata benar loh, nah gitu kan, salah satu dari kita tuh dia yang paling benar loh. Nah artinya memang ada 3 orang kalau penggunaan katanya seperti ini, gitu. Gitu. Bang. Dokter Bill, coba bacain original teksnya dong Bill. Oke, sebentar Sudah, ya. Salomo, diam dulu ya Salomo. Ini. Oke. Dari kan kamu hanya diajari dari terjemahan. Gini loh, kita kasih tahu kamu itu dari original teksnya. Itu ra ya, ra itu bukan kata benda, ra itu kata sifat. Nah, kalau itu sudah kata sifat, artinya sebagai karakter. Nah, kalau itu kau asumsikan sebagai Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, siapa yang berdosa? Itu ra, salah satunya sudah ra, berdosa. Ya, Ra itu bukannya kejahatan ya di R ya? iya, adjektif itu kata Iya, sifat. kata Ra itu kan Ra itu kan evil Iya, dalam bahasa Ibrani. ini. Jadi ini kawan-kawan kan nggak ngerti itu ra itu apa. Ini wara, ini wa itu dan. Nih, akar katanya ini ra. Itu tuh. Adjektif tuh. Jadi karakter kata sifat. Nah, kalau kalian mau asumsikan itu Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, siapa yang berdosa? Yang sifatnya sudah berdosa itu. Kan iblis menuduh Tuhan itu berdosa tuh. Di Kejadian 3 ayat 5. Itu loh. Ya kan? Jadi kawan-kawan kalau mau cocok mau logi, kajilah dalam originalnya, jangan blunder.
senjata makan Tuhan nanti. Ya lanjut. Gini abang, kan abang kan menerjemahkan kan satu kata, penggunaan kata kita doang. Nah kalau misalnya penggunaan kata kita, baiklah kita menciptakan, nah itu mungkin bisa bang. Tetapi kalau di sini dia ada menggunakan kata salah satu lagi, gitu. Ya, di situ audiensnya siapa? Itu tadi sudah dibilang oleh Pak Host. Di situ audiensnya kita itu kan berbicara umum gini bro ya, saya jelaskan karena kamu kayaknya nggak ngerti. Kata kita di situ, sorry Bang Malikil saya potong. Kata kita di situ kan pakai kata naas gitu kan artinya ajakan ada ya, Bang. malaikat. No, Kalau no, no, misalnya, no, 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 no. sama ini lagi, kalau misalnya yang dimaksudkan Bang Billy itu ada malaikat, berarti memang Tuhan membutuhkan malaikat juga untuk mencipta dong. Nggak bisa sendiri kan? Ini bisa Bukan. Kalau kejadian 1:26 itu gini ya kawan-kawan ya. Kejadian 1:26 itu imperfect, itu kohortatif, ajakan tidak langsung. Jadi bentuknya itu proklaim, pemberitahuan, makanya naase. Kalau sudah terjadi itu perfect, bara, itu bara. Di situ kata naase di situ ajakan kepada siapa Bang Malikil? Malikil ayat 27 tadi bara oto. Iya. Bukan ajakan tidak langsung, bukan ajakan auto, berarti waktu diajak. menciptakan Tuhan sendirian, tidak sama malaikat, bara auto. Gini, biar kawan-kawan juga tertunggalkan. Ayat 26-nya gimana itu? Iya, itu pemberitahuan, proklaim, Tuhan memberitahukan. Kayak gini nih, saya kasih tahu nih ayatnya nih. Nah selama ini kan nggak pernah diajarin sampai ke tahap ini kan Tritunggal. Jadi bukan mau merendahkan ya, memang fakta begitu kawan-kawan. Ini. Jadi internet itu kan menyediakan kita untuk mengakses segala sesuatu. Kenapa tidak belajar? Kenapa kita manut-manut dengan orang yang tidak mengerti? Ya, nih ini kan diambil dari kata naase. Nah itu bentuknya kata kerja. Ya sebentar, ini imperfect. Imperfect itu lawannya perfect. Imperfect tidak sempurna. Perfect sempurna, artinya belum terjadi. Itu loh. Imperfect lawannya perfect. Perfect sempurna, imperfect tidak sempurna. Nah ini kohortatif. Kohortatif itu apa? Ajakan tidak langsung. Itu kohortatif. Coba searching lah di Google. Dan lalu kalian bandingkan seluruh kata naase dalam Alkitab. Itu akurasinya ada 33 kata di dalam keseluruhan perjanjian lama, ada 33 kata naase. Bentuknya sama semua, hanya di kejadian 1:26 itu baiklah kita menjadikan. Semuanya yang lain itu membentuk, melakukan. Jadi contohnya sama seperti begini, Musa membacakan firman Tuhan. Lalu orang Israel menjawab apa? Naase akan kami lakukan. Apakah mereka sudah melakukan? Belum. Baru hanya bentuk proklaim, menyatakan iya kami sepakat. Begitu. Ya, itu kan dari gramatikalnya kan Bang Malikil. Enggak, pertanyaannya itu sebenarnya bukan di gramatikalnya, Bang. Terus? Kalau kita menganalisis teksnya itu berarti ada oknum lain di situ. Siapa oknum itu? Iya, oknum lain sebagai saksi, bukan ikut mencipta. Yang menciptakan di ayat 27. Siapa yang mencipta? Nih, ayat 27. Iya, bentar. betul. Bentar. Maksudnya di situ sendiri. Siapa itu? Ini, ya kan diciptakan lah. Jadi siapa yang menciptakan? Saya mau dengar jawabannya Malikil sebentar. Bara itu kan kesalahan kita di terjemahan, bara itu menciptakan, salah. Bara itu kata kerja sekaligus kata ganti. Jadi dia menciptakan, he create. Dia menciptakan. Jadi kan dia itu singular. Kalau itu dengan malaikat atau Tritunggal kan bentuknya plural. Baranu atau apalah bentuk pluralnya. Ini kan bara. Kata kerja bentuk singular ini. Kalau diterjemahkan literal ya dia mencipta, dia menjadikan, dia menciptakan, itu tuh bara. Masalahnya problemnya di Indonesia tidak diterjemahkan demikian. Makanya menjadi blur, menjadi kabur. Jadi terlihatlah penciptaan itu kerjasama antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu. Ya. Oke, saya analisis sedikit ya. Nih, tadi mengenai gramatikalnya ya. Ini kan ayat 26 nih dikatakan demikian. Nih. Jadi kan kalau kita baca dari ayat ini kan sampai dari titik sampai ke koma, ini kan ada dua kata kita nih. Marilah kita. Oke. Menurut gambar dan rupa kita ini siapa, Bang?
Ya, Ini kan audiens yang ada di situ, Tuhan, malaikat. Iya, kalau audiens kan ada di kata kita pertama nih. Iya. Baiklah kita, baiklah artinya naasih tadi kan originalnya. Ya. Ya, menjadikan manusia menurut gambar. Bukan menjadikan, membuat, enggak. atau melakukan atau boleh, terserah deh. Kalau diubah katanya menjadi membuat juga nggak apa-apa. No, faktanya begitu. Gini. Saya kasih kamu gini. Sebentar. Gini ya, kamu gini. Naase itu di dalam semua Alkitab. Naase ini naase ini. Naase ada 33 akurasi. Jadi yang menjadikan itu hanya di Kejadian 1:26. Selebihnya itu membuat dan melakukan. Gitu. Jadi dari 33 akurasi kata naase di seluruh perjanjian lama hanya ada satu yang diterjemahkan menjadikan. Selebihnya itu melakukan. Melakukan dan membuat. Itu aja. Iya. Bukan Bang, itu saya tahu Bang, itu betul. Tapi bukan itu yang maksudnya yang saya mau gali dari analisis dari Bang Malikil tadi. Maksudnya di sini kan ada kata kita, apa tadi, terjemahannya tadi apa yang paling tepat menurut Bang Malikil tadi? Melakukan, membuat atau melakukan, membuat manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan rupa kita. Kita ini siapa? Ya Tuhan dan audiens yang ada di situ. Ya audiens di situ siapa? Kalau kita lihat malaikat, kerubim. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya kan, kita lihat ini kan kejadian kronologi di Taman Eden tuh. Kalau di dalam ayat sebelumnya kan di situ sudah ada makhluk lain ya kan, hewan-hewan. Malaikat itu diciptakan sebelum manusia. Hewan. Malaikat itu sudah ada diciptakan sebelum manusia. Ya maksudnya gini Bang, maksudnya kalau menurut rupa dan gambar kita, gambar audien ya. Kalau kita tahu kan kalau malaikat itu kan nggak aneh-aneh itu bentuknya, ada yang bersayap, ada yang malaikat rupanya nggak sama kayak manusia kok. Gue tahu kan ini. Jadi final sebentar. Saya di situ Bang Malikil, kalau misalkan oke, sebentar, saya ngalah dulu. Bukan. Kalau kita ikut jawaban itu kan pemberitahuan, bentar bro. Finalnya kan di ayat 27. Di ayat 27 finalnya manusia diciptakan menurut gambar rupa siapa? Finalnya rupa Allah. Perfectnya udah. Jadi kalau kamu mau mendasari argumentasi dari pemberitahuan, sebentar bro. Kalau kamu mau mendasari bentuk argumentasimu dari pemberitahuan, kamu salah. Pemberitahuan itu bentuknya kohortatif, ajakan tidak langsung. Kamu ngerti nggak kohortatif, ajakan tidak langsung? Ya ngerti Bang Malikil, saya ngerti Bang mengenai kohortatif. Ya sudah, kalau ngerti ya berarti sebentar. Kalau kamu ngerti berarti yang diajak itu tidak ikut campur, tidak ada dalam bagian. Oke? Ngerti? Saya ulang ya. Oke. Firmanlah Allah. Ini saya pakai terjemahan yang LAI lah. Ya, sembarang mau apapun terserah. Ya, tapi saya pakai yang gampang aja, yang saya mudah akses ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, mengajak ya kan, kohortatif tadi kan. Oke, saya terima, nggak apa-apa. Memang betul. Memang bunyinya juga demikian. Ayatnya memang dari analisis teks juga gitu. Ya, kita lanjut. Menjadikan manusia atau membuat manusia menurut gambar dan rupa kita Bang. Oke. Kita ini siapa? Kita yang kedua ini. Iya kan, malaikat Gabriel rupanya seperti apa? Ya, saya nggak tahu Gabriel seperti ya udah, nggak pernah ketemu Gabriel. Ketika Gabriel menemui Daniel, Mikail menemui Daniel, itu rupanya menurut Daniel rupa apa? Kan rupa manusia. Coba kamu baca Daniel 10. Mungkin memang humanoid, tapi malaikat kalaupun dikatakan banyak Bang, contohnya. Gini. Ya, ada yang kepalanya seperti burung merpati, itu gimana itu? Burung apa gitu? Iya, tapi final petunjuknya kan menurut rupa siapa, gambar siapa, kan di ayat 27 dijelaskan. Kenapa sih harus ngotot di ayat 26? Kan itu bentuk kohortatif. Kenapa sih harus begitu? Oke, kita lanjut deh. Kita lanjut ke tema aja, kembali ke tema. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan enggak? Habis ini bertanya kan? Ya, habis ini kita teman-teman Tritunggal boleh tanya kan? Iya, boleh tanya, seumur hidup boleh. Silakan aja tanya. Enggak, maksudnya saya diskusinya sama Bang Malikil atau ya terserah. Terserah. Oh, sama Muslim. Malik ini agama apa dulu? Ini Yahudi atau? Memang terlihat saya apa agamanya? Oh, NS. Jadi biar jelas dulu. Oke, gini ya. Kamu dengar ya. Iya. Memang kita perlu dari. Iya. Saya itu percaya
Yesus itu sebagai Tuhan dan Allahku dan Bapakku. Jelas? Berarti salah, Bang. Yang perlu kita tahu tuh dari Yahudi. Gitu, Kamu percaya penjelasannya. memang seperti saya? Memang kamu seperti saya? Gimana? Iya, maksudnya gini, Bang. Yang perlu kita Bukan Salomo, kamu sama seperti saya. Ya sama, ngapain Oh, juga kamu kalau percaya kita Yesus sama itu kita. Tuhan dan Allahmu dan Bapamu juga? Ya percaya. Sama. Berarti Makanya kemarin tunggal nih si Salomo ini. Bingung. kemarin Paskah berarti kamu memperingati kematian Tuhan dan Allah kita, begitu? Iya. Oh ya sudah. Lanjut yang lain. Kan Yesus bukan Allah Bapa kan? Ya. Gini. Kalau pemahamanku gini. Yesus memang bukan Bapa. Tetapi Yesus Itulah tadi memang kamu dari bilang Bapa. percaya, sekarang Dengar, bukan. pahami dulu. Berubah lagi kan? Belum 1 menit tadi bilang. Kalau Yesus sebagai Bapa, ya boleh. Kalau Yesus Bapa juga nggak masalah. Tapi kalau Yesus Allah Bapa, yang takutnya nanti anehnya Allah Bapa berdoa kepada siapa gitu loh. Oke, jadi gini. Jadi gini Bang Malik. Kalau Sebentar, kalau pemahamanku Salomo. kayak gini, Bang. Salomo, saya sudah dapat poin pertanyaan dari si Enok. Begini ya, Enok. Gini, orang itu berdoa, memanjatkan doa atau sumpah tentu kepada yang lebih tinggi darinya untuk supaya sumpahnya itu terikat. Benar nggak? Itu. Benar nggak itu? Ya, silakan. Lanjut. Bukan, saya kasih contoh ya. Kita bermain biblikal aja ya. Di dalam Ibrani ya. Jadi kan banyak orang Kristen itu kalau berbicara tentang Tuhan Yesus itu bukan biblikal, tapi interpretasi, halusinasi kadang ya. Di dalam Ibrani, contoh ya, ini Ibrani 6 ayatnya yang ke-16. Bunyinya ini. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Ngerti sampai sini? Kalau Anda berkata Yesus itu berdoa kepada Allah yang lain, ya secara ini kamu sudah berkata imanmu itu politeis, kawan. Tapi kan pasti Anda tidak mengakui, sebentar. Pasti Anda tidak mengakui politeis. Anda akan berkata kemanusiaan Yesus berdoa kepada Allah. Jadi kalau ini saya bertanya langsung menjawab karena saya sudah tahu jawaban kamu seperti itu. Lalu kamu berkata kemanusiaan Yesus yang berdoa kepada Allah. Secara tidak langsung kamu yang melihat Yesus itu hadir itu bukan Allah. Karena bagi kamu Allah yang kepada Yesus itu hanya gelar yang sifatnya temporary, yang kayak presiden berlaku hanya sampai 5 atau 10 tahun, gubernur 5-10 tahun. Jadi bukan sesuatu yang melekat. Tapi yang kamu tidak tahu, Allah itu bagi Kristus Yesus itu adalah melekat karena dia adalah penyataannya. Gitu. Betul. Setuju ya, saya setuju. Kalau kamu setuju, mengapa bukan Bapak? Ini masih lintas agama, lintas denom atau tadi dulu gue nanya, lu udah ngomong banyak, gue nggak boleh nanya. Gue mau tanya doang. Kalau masih head to head silakan. Kalau masih head to head silakan. Atau sudah lintas denom, lintas agama. Ya makanya sekarang gue tanya ini. Masih head to head. Ini bangke nih anak nih. Gue nanya baik-baik, diam dulu. Gue nanya, saya bingung. apakah ini makanya gue tanya ke semua audiens di sini, apakah masih head to head atau sudah lintas agama, lintas denom? Kalau masih head to head gue diam, tapi ini kan udah ada Malikil, ada Salomo, ya kan? Apakah lintas denom sudah nih? Apa tetap Sepertinya lintas denom, Pak Unggul. Sangat lintas denom ya. Saya tanya Lintas dulu tadi denom gue Bang Billy izin ini masih head to head nggak? Saya juga bingung. Head to headnya sama siapa gitu loh?
Iya kan kita berdua yang bicara. Tapi nggak ada satupun yang berani bilang dengan tegas saya lawan kamu. Ya udah nggak ada. Saya juga bingung gitu loh. Dari tadi kan saya bilang ayo kita diskusi, bro. Oke, Maliki. Berarti Maliki, gimana? aku Kita mau masih nanya kembali nih. kepada Ya udah, head antara Kristen boleh tanya Tritunggal ke dengan Maliki Islam dulu. atau Kristen Tritunggal dengan Oneness, itu aja. Tritunggal itu Maliki, bukan Kristen. Maliki. Sebentar Pak Salomon gitu. Tritunggal itu bukan Putuskan Kristen. aja gitu loh. Jadi Sebentar. Tritunggal itu bukan nggak Kristen. masalah Bang Bil, nggak Sebentar. masalah, Bang Maliki. Saya coba buktikan. Bukan. Saya coba buktikan ya. Tritunggal itu bukan Kristen. Saya buktikan dari Alkitab. Bentar ya, saya buktikan dulu ya. Dalam Kolose 2, Anda Habis ini buka. saya, Iya, boleh. Anda boleh buka di Kolose 2. Kolose 2 ya. Ayatnya yang kedua. Gnosin Theo Misterio Tou Theo Patros Christo. Nah, Tritunggal itu kan tidak percaya Yesus itu Allah Bapa. Tou Patros Tou Allah Bapa Kristus. Nah, kalau kita baca dari Vulgata itu kan abad kelima. Dikerjakan itu abad ketiga, selesainya abad kelima. Vulgata, Kolose 2 ayat 2. Kalau di Vulgata itu jelas. Ya, setelah ini baru Anda tanggap ya. Dan Anda harus bisa tentukan Anda bukan Kristen, bro. Bang Maliki. Ini sebentar, Salomo, saya baru mau bernapas nih. Sebentar Bang Salomo, sebentar. Ya. Bang Maliki dulu. Ini Vulgata ya. Un consolentur horda ipsorum instructi in carietate et in omnes divitias plenitudinis intellectus in agnitionem misteri Allah Dei Bapa Patris Kristus Yesus. Jadi Allah Bapa itu Kristus. Nah, kalau ada Kristen berkata Allah Bapa itu bukan Yesus, nah dia bukan Kristen, dia nyamar sebenarnya. Itu lanjut. Oke, saya lanjut ya, ya. Oke, saya lanjut ya. Nih, contohnya saya juga dapat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38 dikatakan nih. Ah, ini kenapa Bang saya repot kalau misalkan ketika Yesus bilang Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah diam dalam diri Yesus. Ini repotnya di sini nanti Bang. Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang telah dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, repot kalau Yesus adalah Bapa. Repotnya di mana? Artinya harusnya dia nggak usah tulis sebab Allah menyertai dia, harusnya dia bilang aja, tinggal dia tulis aja sebab Yesus menyertai Yesus, atau enggak gini narasinya harusnya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Yesus mengurapi Yesus dengan Yesus dan kuat kuasa, Yesus yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan banyak orang yang dikuasai iblis sebab Yesus menyertai Yesus. Nah, itu repotnya Bang. Nah, kalau terus lagi selain itu, ketika dalam Matius 3 kronologi Yesus dibaptis, nih Matius 3 ayat yang ke-16, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada saat itu ia juga waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati yang turun ke atasnya. Ya, kita juga orang-orang Kristen juga Roh Allah di sini adalah Roh Kudus kan, sudah pasti. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, jadi kalau Yesus, Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Yesus, ya repotnya di sini Bang. Yesus nih di bawah nih ya, nih habis dibaptis dia nih. Gini, Bang. Lalu ada burung merpati nih, burung merpati nih, ini Yesus. Lalu ada suara dari langit nih, ini Yesus, ada berapa Yesus di sini. Nah, jadinya jadi Tri Yesus. Bedanya cuma gini. Saya Tritunggal, kalau Bang Malikil Tri Yesus, itu aja. Bedanya di situ. Nah, makanya coba saya jelaskan terus, kalau memang Yesus adalah Allah Bapa, coba saya tanya, saya jelas sedikit, kita diskusi biasa aja. Kalau kita tenang gini kan enak diskusinya. Nih,
Dalam Yohanes 20, ini kronologi Yesus bangkit ya pada pagi hari ya, mumpung dekat Paskah Kristen juga. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada siapa? Kepada Bapa. Yesus pergi kepada siapa? Kepada Yesus. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku. Yesus yang bilang ini tinta merah ini, Yesus yang bilang dia akan kembali kepada Bapa dan Bapamu. Nih, kepada Allahku. Ku-nya ini siapa? Ini Yesus yang bilang kepada Allahku. Yesus punya Allah dan Allahmu. Kepada Maria Magdalena. Nih. Nah, sekarang kalau Bang Malikil bilang Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah ehad di dalam Yesus. Ya, Yesus adalah Bapa. Terus bilang Yesus akan pergi kepada siapa ini? Ya, coba silakan Abang jelaskan pakai minimal 2 ayat lah. Boleh lah, terserah. Oke. Saya pengen klarifikasi sedikit dari Anda. Jadi menurutmu Yesus punya Tuhan dan punya Allah? Ya, kalau Yesus punya Tuhan, coba kita buka tuh dalam Matius 11 ayat 25. Dia menyebut Allah Bapa yang disembah orang Israel, ya Tuhan bumi. Coba baca tuh. Oke, coba saya bacakan. Iya, saya tahu ayat itu. Punya Tuhan, ya Yesus punya Tuhan. Sebentar. Oh, Yesus punya Tuhan, punya Allah, punya Bapa. Berarti masa kita mau sebentar, masa kita mau ini Bang, santai. Saya bacakan dulu. Masa kita mau menyangkal apa yang Yesus katakan nih? Nih, ayat Matius 11, sebentar, Matius 11 ayat 25. Ini kan saya bilang nih, di mana Yesus bilang dia punya Tuhan nih. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, apa? Tuhan langit dan bumi. Jelas ya. Nih, Yesus bilang sendiri dan punya Tuhan itu apa? Sudah. Terus Mazmur pasal yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-15 mengatakan, diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku. Ya Allah, sedengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual, mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumungi aku. Mata mereka diarahkan untuk menghembas aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang menganggap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Luputkanlah aku, ya Tuhan, dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku
dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa di mana Daud diburu dengan tak bersalah, dia mendapatkan fitnah, dia mendapatkan ocehan dari orang-orang yang pernah bersama-sama dengan dia. Bahkan orang-orang Israel pun kita tahu bahwa Daud adalah raja. Tapi di sini Daud sendiri berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah. Tapi lebih menarik adalah di ayatnya yang ke-15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Bapak Ibu Saudara, di sini Daud dalam setiap masalah yang dihadapi, persoalan hidup yang dihadapi, dia berkata kepada Tuhan. Dia memandang Tuhan. Artinya apa? Dia tidak menyerah dalam setiap masalah. Dia melibatkan Tuhan. Tuhan tidak juga membiarkan orang yang berseru kepadanya untuk sengsara. Tapi kita melihat Daud yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Ya, memang Daud pernah jatuh dalam dosa. Tetapi Daud cepat mengaku dosanya dan mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengampuninya. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita banyak perbuatan yang tidak benar kepada Tuhan, mengakuilah dosa itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan tidak membinasakan kita. Bapak Saudara, dalam debat yang sudah kita dengar juga bersama bahwa banyak orang sekarang ini yang menyampaikan argumentasi yang salah terhadap kekristenan, di mana mereka berkata bahwa Allah orang Kristen, Tuhan orang Kristen itu 3. Sebenarnya itu salah. Ya. Sebenarnya Yesus itu atau Allah itu dalam 3 pribadi, tapi dalam satu kesatuan. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Tuhan Yesus sendiri. Mereka ini memiliki satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Kalau kita salah memahami Trinitas kekristenan atau Allah Tritunggal, maka kalau kita tidak punya dasar yang kokoh dalam Injil atau di dalam Alkitab, maka kita tidak mudah mengerti. Maka dari itu marilah kita minta hikmat dari Tuhan, supaya diberikan hikmat untuk mengerti, memahami firman Tuhan, diberikan wahyu oleh Tuhan. Jadi janganlah kita sembarang juga untuk menafsirkan Alkitab ya dengan cara yang salah. Ya, sekali lagi biarlah melalui juga video ini kiranya Tuhan memberkati kita, dan melalui video ini dan nama Tuhan semakin dimuliakan, kabar baik semakin disebarkan di seluruh dunia. Ya, ini harapan saya, dan semoga renungan ini memberkati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini supaya banyak orang yang mendengar tentang kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita.